Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dupti Yoga Pisorendi, semester 2 Fakultas Hukum Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-9 hukum pidana yang berjudul sifat melawan hukum. Merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda, dalam Arrest Hoogstraat tanggal 20 Februari 1933 di kota Houten mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberi sanksi. Kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. 3. Melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU tertulis. Yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan UU tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan UU dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.